Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Ayu Sulistya Pratiwi, NIM 192121148 dari kelompok 4, kelas HKI 4E. Saya akan melanjutkan pembahasan materi-materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai studi metode ijtihad double movement Fazlur Rahman. Urgensi dan metode ijtihad terhadap problematika kontemporer. Ijtihad di kalangan kaum muslimin telah dipandang selama ini sebagai salah satu cara yang telah mapan untuk menjabarkan hukum Islam ke dalam berbagai situasi. Secara harfiah, ijtihad berarti upaya mengorbankan suatu kesungguhan dan menghabiskan waktu dalam menegakkan suatu urusan. Sedangkan secara terminologi, ijtihad berarti usaha menyimpulkan hukum-hukum syara dari syariah secara terperinci. Hingga pertengahan abad ke-9 Masehi, ijtihad dimanfaatkan secara bebas oleh para sarjana dari berbagai aliran hukum Islam klasik yang sering dirujuk sebagai opini tanpa menimbulkan masalah serius di kalangan kaum muslimin. Tetapi setelah periode formatif hukum Islam berakhir, mulai muncul masalah tentang siapa yang memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan ijtihad. Pertengahan abad ke-9, muncul gagasan bahwa hanya para sarjana besar masa lalu yang memiliki hak berijtihad. Dan dari gagasan ini, mulai memperoleh pengikut yang luas pada abad yang sama. Dan pada permulaan abad ke-10, tercapai titik kritis ketika para sarjana hukum Islam memandang seluruh permasalahan keagamaan yang esensial telah dibahas secara tuntas. Semacam konsensus akhirnya mulai mapan yang kurang lebih bermakna bahwa mulai saat itu tidak seorang pun yang boleh mengklaim memiliki kualifikasi untuk melaksanakan ijtihad mutlak. Dan bahwa aktivitas di masa mendatang harus dibatasi pada penjelasan, aplikasi, dan penafsiran doktrin-doktrin yang telah dirumuskan. Di dalam penutupan pintu ijtihad ini, sebagaimana dirujuk, secara logis mengarah kepada kebutuhan terhadap taklid, suatu istilah yang lazimnya diartikan sebagai penerimaan terhadap doktrin, mazhab-mazhab, dan otoritas-otoritas yang telah mapan. Dan hal yang menyebabkan tertutupnya pintu ijtihad adalah berhentinya hukum Islam dan matinya kreativitas pemikiran Islam yang dibunuh di atas altar persatuan. Pada periode modern Islam, kebanyakan pemikir muslim yakin bahwa pelaksanaan ijtihad merupakan kunci untuk mengimplementasikan Islam, termasuk hukumnya ke dalam konteks kontemporer. Dalam debat modern, pentingnya aplikasi ijtihad dikaitkan dengan kemungkinan yang diberikannya untuk menyegarkan pemahaman Islam dan hukum Islam selaras dengan kondisi masyarakat kontemporer. Hal tersebut merupakan suatu proses penafsiran dan penalaran yang berkesinambungan untuk membumikan pesan ilahi ke dalam kondisi kaum muslimin yang selalu berubah. Dengan kata lain, ijtihad merupakan kondisi atau unsur yang penting bagi kelangsungan Islam dan hukum Islam dalam dunia modern. Aplikasi ijtihad yang kontekstual dalam pembaruan hukum Islam merupakan salah satu kemungkinan yang bisa mengatasi nestapa keprihatinan masyarakat muslim kontemporer. Apabila kemungkinan ini disepakati, penggagasan tentang penerapan hukum Islam lewat ijtihad kontekstual dapat dilakukan secara bertahap selaras dengan kebutuhan dan skala prioritas yang ditetapkan. Karena itu, ditawarkan dua kerangka konseptual untuk penafsiran kembali Islam termasuk hukum Islam. Yang pertama, memahami Al-Quran dalam konteks kesejahteraan dan literasinya untuk kemudian diproyeksikan kepada situasi masa kini. Dan yang kedua adalah gerakan sebaliknya, membawa fenomena-fenomena sosial dewasa ini ke dalam naungan tujuan-tujuan Al-Quran. Metode ini
dapat membawa fleksibilitas hukum Islam dalam tiap masa dan ruang tertentu berdasarkan latar sejarah, sosial, dan budaya masing-masing. Selanjutnya, metode Ijtihad Fazlur Rahman dalam pembaruan hukum Islam. Yang pertama, metodologi pemikiran Fazlur Rahman. Beliau sering menyebut dua istilah metodik dalam buku-bukunya, yaitu historico-critical method dan hermeneutic method. Kedua kata tersebut merupakan kata kunci untuk menelusuri metode-metode dalam pemikiran beliau. Historico-critical method atau metode kritik sejarah merupakan sebuah pendekatan kesejarahan yang pada prinsipnya menemukan fakta-fakta objektif secara utuh dan mencari nilai-nilai tertentu yang terkandung di dalamnya. Jadi, yang ditekankan oleh metode ini adalah pengungkapan nilai-nilai yang terkandung dalam data sejarah, bukan peristiwa sejarah itu sendiri. Beliau Fazlur Rahman ini menyadari kurangnya perspektif kesejarahan dalam kecendekiawanan Muslim yang pada gilirannya menyebabkan minimnya kajian-kajian historis Islam. Menurutnya, umat Islam memerlukan kajian sejarah agar mereka dapat menimbang lebih lanjut nilai-nilai perkembangan historis tersebut untuk melakukan rekonstruksi disiplin-disiplin Islam untuk masa depan. Sehubungan dengan itu, beliau membuat kategori Islam menjadi dua, yaitu Islam normatif dan Islam historis. Lanjut yang kedua, yaitu pemikiran Fazlur Rahman dalam pembaruan hukum Islam. Sini ada 3 metode, yang ada metode usul al-fiqih, metode critical history, sama metode hermeneutik. Dalam metode usul al-fiqih, metode ijtihad yang ditawarkan untuk mengatasi krisis Islam dan kemodernan yang disebutnya sebagai metode tafsir. Namun, rancangannya mengenai dua ganda penafsiran atau double movement of interpretation secara implisit menekankan pada aspek pemikiran hukum Islam. Nah, jadi jika demikian halnya, maka metode tafsir ini tidak lain merupakan metode usul al-fiqih. Dan metodologi pemikiran Fazlur Rahman dalam metode usul al-fiqih ini identik dengan konsep pemikiran para ahli usul fikih dalam beberapa kitab metodologi hukum Islam, yaitu tujuan penetapan hukum atau al-maqasid al-syariah. Konsep ini tidak jauh beda dengan konsep Fazlur Rahman tentang keadilan sosial atau al-adalah al-ijmaiyah. Seluruh ide-ide dan konsep metode Fazlur Rahman dirumuskan dalam 2 upaya metodis masing-masing terdiri dari serangkaian kerja intelektual. Upaya pertama pada dasarnya merupakan perjalanan dari 3 pendekatan pemahaman pada penafsiran Al-Quran, yaitu pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Upaya pertama ini lebih dikhususkan terhadap ayat-ayat hukum dengan metode berpikir induktif, yakni berpikir dari aturan-aturan legal spesifik menuju kepada moral sosial yang bersifat umum yang terkandung di dalamnya. Di sini di dalam upaya pertama terdapat 3 perangkat untuk menyimpulkan prinsip moral sosial, yaitu perangkat ilat hukum atau ratio legis. Perangkat ini dapat diketahui dengan cara menggeneralisasikan beberapa ungkapan spesifik yang terkait, dan perangkat sosiohistoris yang bisa berfungsi untuk menguatkan ilat hukum implisit untuk menetapkan arah maksud tujuannya. Sedangkan upaya kedua merupakan upaya perumusan prinsip-prinsip umum, nilai-nilai, dan tujuan Al-Quran yang telah disistemasikan melalui upaya pertama tadi terhadap situasi dan atau kasus aktual yang sekarang ini. Kemudian yang kedua ada metode critical history. Metode ini juga dikenal istilah historico-critical method atau metode krisis sejarah.
Metode ini merupakan sebuah pendekatan kesejarahan yang pada prinsipnya bertujuan menemukan fakta-fakta objektif secara utuh dan mencari-cari nilai-nilai tertentu yang terkandung di dalamnya. Jadi yang ditekankan dalam metode ini yaitu pengungkapan nilai-nilai yang terkandung sejumlah data sejarah. Dan yang ketiga ada metode hermeneutik. Penerapan hermeneutik digunakan untuk menafsirkan Islam normatif, yakni Al-Quran sepanjang prinsip-prinsip hermeneutik dengan memahami teks secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong, dan memahami teks itu menurut kehendak penciptanya, menghidupkan kembali dalam situasi subjek yang menafsirkannya. Penerapan hermeneutik kesentralan Al-Quran menjadikan dua pilar utama, yaitu yang pertama, teori kenabian dan hakikat wahyu, dan yang kedua, pemahaman sejarah. Jadi kedua komponen ini merupakan hermeneutik umumnya terhadap Al-Quran. Selaras dengan konsep-konsep mengenai dasar-dasar hukum Islam, khususnya konsep mengenai Al-Quran dan Sunnah, selanjutnya Fazlur Rahman membangun konsep ijtihad yang khas, dan selanjutnya merumuskan metodenya yang khas pula. Menurutnya, ijtihad merupakan suatu usaha yang keseluruhan unsur-unsurnya mengandung muatan jihad atau perjuangan intelektual. Ia mendefinisikan ijtihad dalam sebuah konsep yang sekaligus mengandung implikasi metodologis, metodis, dan fungsional. Jadi, kerja ijtihad tidak sekedar melalui perangkat kaidah kebahasaan. Sekalipun perangkat kerja kebahasaan ini sangat diperlukan juga, kerja ijtihad tersebut memerlukan keterlibatan perangkat kerja sains kesejarahan untuk mengungkapkan tata kehidupan masyarakat Arab pra-Islam dan masyarakat Muslim masa Nabi sebagai latar belakang sosiologis Al-Quran dalam aspek kehidupan aktual mereka yang meliputi agama, politik, ekonomi, dan peranata sosial lainnya. Selain itu juga memerlukan ketertiban sains sosial modern untuk mengungkapkan situasi dan kondisi kehidupan aktual sekarang ini dalam segala aspeknya. Jadi dengan demikian dapat diketahui bahwa pemikiran tentang pembaruan hukum Islam Fazlur Rahman mempergunakan 3 metode itu tadi, yaitu metode usul al-fiqh, metode critical history, dan metode hermeneutik. Ketiga metode ini berkaitan satu sama lain, yakni metode usul al-fiqh dipergunakan untuk membangun struktur hukum yang berpedoman kepada Al-Quran, Sunnah, ijtihad, dan ijma' yang berbeda sebelumnya, di mana struktur hukum yang dibangun oleh pemikir klasik dengan menggabungkan Al-Quran, Sunnah, ijma', dan ijtihad. Dan yang kedua, metode critical history dipergunakan untuk rekonstruksinya. Sementara dalam kajian normatif, khususnya dalam penerapan metode hermeneutik dalam menafsirkan Al-Quran, mempergunakan metode sosiohistoris sebagai alat bantu dalam menemukan konteks sosial yang terkait. Sains sosial sangat penting dalam memberikan keterangan perilaku masyarakat dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam hal politik, ekonomi, sistematis kemasyarakatan, sistem kekeluargaan, dan sebagainya. Demikian penjelasan yang saya sampaikan. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.